Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Alfian yang bersama Anda pagi hari ini Senin 14 Juni 2021 di Dialog Lintas Makassar Pagi. Kita bahas pagi hari ini berburu preman metropolitan. Nah, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo untuk mengatasi dan juga membina para preman ya, yang kemudian ini diawali ketika pertemuan Presiden dengan para operator yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Nah, setelah tindak lanjut ataupun instruksi dari Presiden tersebut, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh instruksi atau perintah dari Kapolri kepada Polda dan juga Polres jajaran untuk melakukan operasi serupa penindakan preman yang sering meresahkan masyarakat. Nah, ini pun sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian yang berada di daerah-daerah, Polda yang berada di daerah dan juga Polres jajaran yang melakukan operasi pemberantasan preman. Nah, lalu bagaimanakah kemudian upaya ini dilakukan oleh Polrestabes Makassar ya, yang kita tahu bahwa masalah persoalan premanisme pendengar juga merupakan salah satu persoalan yang terjadi di kota-kota besar termasuk di kota Makassar. Nah, saat ini saya sudah tersambung dengan Bapak AKBP Hasan ya, Kasat Binmas Polrestabes Makassar. Lewat sambungan Zoom, saya sudah bersama beliau pada pagi hari ini. Baik, saya segera menyapa Bapak AKBP Hasan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi seluruh pemirsa RRI yang kita cintai. Baik, sehat-sehat Pak Hasan? Alhamdulillah wasyukurillah, sehat selalu. Iya Pak Hasan, baik, instruksi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan perintah kepada Kapolda dan juga Polres jajaran untuk melakukan ataupun juga melaksanakan operasi pemberantasan preman ya. Nah, ini tindak lanjut ini sejauh ini seperti apa Pak AKBP Hasan? Baik, terima kasih terkait dengan instruksi Presiden Pak Joko Widodo terkait dengan pemberantasan premanisme melalui perintah Kapolri kepada seluruh Polda dan jajaran untuk menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Nah, terkait dengan hal ini Polrestabes Makassar sudah menindaklanjuti dengan Bapak Kapolrestabes sudah menerbitkan surat perintah Kapolrestabes Makassar nomor 634 terkait dengan penindakan premanisme yang ada di wilayah Kota Makassar. Baik. Demikian, Pak. Baik. Ya, baik. Nah, bentuk yang dilakukan oleh para preman ini seperti apa saja nih Pak? Apakah mereka memang sering melakukan tindakan-tindakan kriminal atau gimana mungkin kegiatan mereka? Ya baik, terkait dengan tindakan preman ini kita arahkan kepada yang street crime ya kan, kejahatan jalanan seperti yang terjadinya pemalakan, ya kan, pemalakan tempat parkir, termasuk juga yang kelompok Pak Oga, balapan liar. Nah, ini kita lakukan penindakan. Nah, untuk bulan Juni ini saja sudah kita lakukan penindakan sebanyak 77 orang, yang mana satunya dalam proses sidik karena terkait masalah curas, pencurian dan kekerasan, itu perampasan HP. Nah, selebihnya masyarakat yang terjaring rajak premanisme ini kita lakukan pembinaan. Oke. Nah, baik, yang diantara kemudian mereka yang telah diamankan tersebut Pak Hasan, mungkin apakah memang ada selama ini yang menjadi punya catatan tersendiri di pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar, Pak Hasan? Kalau dari catatan kepolisian yang sidik ini, yang operasinya dalam proses sidik ini baru ada laporan satu ini, ya kan, kegiatannya dia belum masuk kategori residivis. Oh, belum masuk kategori residivis Pak ya?
Baik, ini kan menjadi memang persoalan Pak ya. Kita tahu bahwa di Kota Makassar sendiri untuk lahan-lahan parkir tersebut banyak dikendalikan oleh oknum-oknum preman tersebut. Nah, biasanya kan mereka melakukan tarif ataupun juga memungut tarif parkir di atas harga rata-rata ataupun tarif rata-rata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar, dan terkadang pun mereka nggak pakai karcis. Dan boleh dikatakan ini sudah terjadi sekian lama dan mungkin sudah mereka merasa nyaman berada di tempat-tempat tersebut, karena boleh dikatakan cukup besar sebetulnya penghasilan yang mereka dapatkan melalui tarif-tarif parkir liar tersebut. Dan ketika itu tidak diberikan, nah biasanya pun masyarakat ini biasanya mendapatkan perkataan-perkataan kotor, kasar begitu, sering mendapatkan intimidasi, dan tidak jarang juga mereka kendaraan-kendaraan mereka biasa ini biasa dipukul, dicoret. Nah, ini biasa fenomena yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian ini melihat ini dan supaya ini jangan terulang terus nih Pak Hasan? Oke, makasih Pak. Baik, terkait dengan operasi razia premanisme ini kita akan lakukan dengan waktu yang tidak terbatas, sehingga betul-betul kita rasakan nanti masyarakat merasakan betul kenyamanan, ya kan, keamanannya bebas dari tindakan premanisme. Nah, tentunya dalam terkait masalah parkiran ini memang polisi tidak bisa kerja sendirian, mungkin ada stakeholder yang berkepentingan dalam hal ini, apakah dari Dinas Pendapatan Daerah atau dari Dinas Perhubungan ini kan, atau di yang menangani parkir di di Kota Makassar ini. Nah, PD parkir ini memang perlu penertiban dari PD parkir ini, karena jangan sampai mereka hanya berkedok tukang parkir dengan ada baju tukang parkir, tapi itu tidak masuk ke kas PD parkir, ya kan? Nah, itu sangat merugikan juga kan. Nah, di samping juga tindakan-tindakan mereka ini kadang-kadang memang banyak meresahkan masyarakat. Contoh itu tadi apa disampaikan, kadang target parkir itu tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan. Nah, tentunya ini kami dari Polrestabes Makassar akan terus melakukan razia premanisme ini. Nah, untuk masyarakat, tentunya kami juga perlu bantuan daripada masyarakat untuk mengetahui di mana sudah terjadi kegiatan tindakan premanisme ini, atau pemalakan atau kejahatan jalan ini. Nah, ini akan dapat menggunakan aplikasi presisi dengan hotline 110. Nah, itu akan langsung terhubung ke aparat kepolisian. Jika masyarakat membutuhkan bantuan aparat keamanan, silakan saja hubungi di nomor 110 dan itu bebas pulsa. Dan insya Allah ini akan segera mendapat bantuan dari aparat. Apakah ini langsung mendapat tindak lanjut begitu Pak ya ketika masyarakat menghubungi hotline 110 ini? Ya, insya Allah Pak. Karena memang kita ini adalah salah satu strategi Polri, dalam hal untuk kecepatan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya setiap anggota polisi itu diwajibkan itu mendownload aplikasi polisi ke presisi. Nah, di sana dimanapun polisi berada, kalau ada terjadi satu peristiwa, nanti akan terdeteksi, ya kan, nomor yang terdekat itu nanti, ya kan, siapa yang akan yang bisa mendatangi langsung atau dengan kepolisian polsek terdekat di situ. Oke. Nah, ada tadi banyak tanggapan dari masyarakat begitu ya, yang kemudian mereka berpendapat, nah kemungkinan para preman-preman ini ada yang membackingi begitu ya. Kemudian mereka ini memang boleh dikatakan perlu memang ada sebuah tindakan yang tegas, bagaimana kemudian bisa memberikan rasa aman, terutama ini rasa nyaman kepada masyarakat untuk beraktivitas begitu. Jangan lagi kemudian ada intimidasi, ada gangguan begitu dari memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang boleh dikatakan kan mereka rata-rata pengangguran, tidak memiliki pekerjaan tetap begitu Pak AKBP Hasan. Ya. Itu tadi untuk menciptakan rasa aman dan nyamannya kan memang perlu kepedulian, ya kan, kepedulian daripada masyarakat. Kalau memang dilihat ada suatu kejadian di sana masyarakat, segera lapor ke kepolisian terdekat atau hubungi 110 dari Pak. Ini adalah salah satu cara kita untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau terkait memang para premanisme ini oknum-oknum, apakah mereka ini hanya bekerja sendiri-sendiri ataukah ada yang membackingi Pak Hasan? Sejauh ini bagaimana mungkin penelusuran dari kepolisian dari Polrestabes Makassar untuk kasus-kasus premanisme yang ada di Makassar ini? Ya, sejauh ini yang kami ketahui, mereka ini sebenarnya kalau bicara membackingi, saya belum bisa menjawab seperti itu. Yang jelas mereka ini kayaknya bergerak
person by person, person. ya kan. Kadang-kadang ketika ada waktu yang pas mereka, biasanya kan ini mereka cari-cari waktu pada saat polisi lagi istirahat, atau yang polisi lalu lintas istirahat, mereka yang muncul di situ, misalnya tikungan di perempatan, ini mereka manfaatkan. Nah, seperti itu. Nah, ini memang kalau kita lihat, itu tadi saya sampaikan dari awal, perlu memang instansi terkait dalam melakukan pembinaan. Karena saya lihat dari segi usia, mereka rata-rata usia muda. Ada usia 19 tahun, 20 tahun. Dan ini kan sangat disayangkan kalau tidak ada pembinaan dari lembaga terkait, termasuk kelanjutan generasi muda kita ini. Karena memang sangat disayangkan, ya kan, dalam usia produktif mereka tidak memanfaatkan pada hal-hal yang lebih positif. Nah, tapi kita juga harus mengelolanya dengan baik. Kita harus mencari tahu akar permasalahannya, apa penyebabnya mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan, contohnya menjadi tukang parkir liar atau jadi Pak Oga di jalanan. Itu perlu kita duduk bersama untuk membahas masalah ini. Terkait dengan penanganan aksi premanisme, apakah kemudian dalam hal ini Polrestabes Makassar tidak mungkin bekerja sama begitu dengan pihak pemerintah Kota Makassar supaya bersinergi begitu, ketika mungkin dari Polrestabes mengamankan, nah mungkin setelah ini diklasifikasikan, ini yang perlu dibina, mungkin hanya ikut-ikutan saja. Nah kemudian ada yang memang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut karena sudah membawa senjata tajam, ya sudah sangat meresahkan, bisa saja berpotensi untuk mengganggu Kamtibmas. Nah saya kira kan ketika hal ini dengan bersinergi dilakukan, bisa saja kan kemudian akan lebih baik lagi bentuk penanganan kasus-kasus premanisme ini, Pak AKBP Hasan. Selama ini kita sudah lakukan sinergi ini. Mungkin ke depan kita intensifkan lagi, ya kan, sehingga nanti kita tidak lihat lagi insya Allah, ya kan, kalau kita tingkatkan lagi sinergitas ini, kita nggak lihat lagi anak-anak muda di jalanan melakukan kegiatan-kegiatan hal-hal yang tidak positif. Nah, bentuk kerjasama kita lakukan juga dengan dinas sosial. Kita setiap minggu itu melaksanakan razia di jalanan, ya kan. Tapi memang terkena itu dari dinas sosial sendiri, itu masalah tempat pembinaan belum ada, ya kan. Nah, mungkin ini saran juga dari dinas sosial, ada suatu tempat khusus, ya kan, kita lakukan tempat pembinaan. Jadi sehingga mereka itu betul-betul dibina, ya kan, diberikan keterampilan bagi anak-anak yang kita amankan. Apalagi ini, kan ya. mungkin itu cara mungkin. Apalagi mungkin kan mereka rata-rata ini kan anak-anak usia sekolah begitu, Pak, ya. Ya. Saya tertarik ini, Pak Hasan. Tadi saya sempat berbincang dengan kriminolog, mengatakan bahwa preman yang ada di zaman sekarang ini sangat jauh berbeda dengan preman zaman dulu. Nah, zaman dulu katanya kan begitu sangat meresahkan, sangat bisa saja kemudian mengganggu Kamtibmas masyarakat. Nah, untuk saat ini kriminolog melihat bahwa polisi sudah sangat profesional, sudah sangat baik begitu, dan sudah personilnya sudah begitu banyak, dan dan percaya bahwa ini persoalan premanisme hanyalah merupakan sebuah persoalan hanya terlebih kepada gejolak sosial saja yang terjadi di masyarakat. Nah, seharusnya bentuk-bentuk penanganan kasus-kasus premanisme ini mungkin bisa diselesaikan dengan cara-cara pembinaan yang lebih manusiawi dan mencarikan mereka solusi jalan keluar supaya mereka tidak melakukan turun di jalan dan melakukan tindakan-tindakan ilegal begitu. Nah, bagaimana kemudian upaya-upaya ini, Pak AKBP Hasan? Ya benar, Pak. Kalau kita lihat memang perlu ada upaya strategi untuk kedepannya. Memang kalau kita lihat dari data yang saya sampaikan awal dari 77 ini cuma satu yang kita lakukan sidik karena memang tindakannya sudah sangat mengancam nyawa. Lakukan pencurian dengan pemberatan, nah itu kan masuk kategori yang cukup sangat meresahkan. Tapi itu anak-anak kita, saudara kita yang menjadi OGA ini kita lakukan pembinaan, dan ini memang di surat perintah Kapolrestabes itu kan ada bagian penindakan, bagian pembinaan. Dan kebenaran di fungsi saya adalah melakukan pembinaan,
pemahaman kepada adik-adik saudara kita terjaring itu untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan mereka dan masyarakat. Dan memang kita selalu memberikan arahan agar mereka lebih kepada melakukan kegiatan atau pekerjaan sifatnya yang lebih positif. Yeah. Nah, tapi memang kan satu sisi kita lihat situasi sekarang ini memang kita dilema, ya Pak. Dilema, ada yang memang ada pernah kerja putus kerjanya karena terdampak COVID ini, tapi memang ini kita sampaikan memang perlu pemikiran strategis ke depan, termasuk pemerintah Kota Makassar, mungkin bagaimana kita melihat situasi yang ada ini sehingga anak-anak muda ini ada tempat mereka mengasah mengasah keterampilan mereka untuk hal-hal yang lebih positif dan tentunya bisa menambah income buat mereka. Bukan hanya mereka usia produktif dihabiskan di jalanan. Satu lihat tadi dari 77 ini boleh dikata ya 75% itu anak-anak yang usia sekolah semua Pak ya. Muda, ya kan masa ada yang sampaikan tadi ada masih. Baik. Ya. Baik. Nah, mungkin kalau kita melihat coba membandingkan di taruhlah seperti di ibu kota DKI begitu ya, yang kemudian kita tahu bahwa di informasi yang beredar bahwa preman di sana itu kan mereka lebih terstruktur begitu dengan berbagai kejahatan yang dilakukan seperti pemerasan begitu ya. Seperti melakukan ataupun juga biasa mengancam para supir-supir truk kontainer. Nah, bagaimana mungkin kalau yang ada di Makassar ini? Kita tahu kan juga di sini ada operasional pelabuhan Makassar begitu ya. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat tindakan-tindakan premanisme yang ada di Makassar ini? Apakah belum sejauh itu yang terjadi di ibu kota negara begitu Pak Hasan? Ya kalau kita lihat upaya Makassar Pak ya, Makassar kita belum melihat sejauh itu ya kan, tapi tetap kita lakukan penindakan kalau itu terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau bahas masalah pelabuhan saya nggak bisa. Wilayah Polrestabes Pelabuhan Pak ya. Karena bukan masuk wilayah Polrestabes. Iya, ini memang wilayah dari Kapolres Pelabuhan. Ya. Nah, jelas kita untuk Polrestabes Makassar ini dalam rangka mengantisipasi street crime ini, terutama kan kegiatan-kegiatan dilaksanakan biasanya itu pada tengah-tengah malam atau pada liburan. Nah, kita di Polrestabes ini setiap malam Sabtu dan malam Minggu itu seluruh polsek itu aktif melaksanakan kegiatan patroli. Nah, terus patroli malam dan jam-jam rawan yang terkait dengan street crime ini. Itu menekan terjadinya dijalankan oleh masyarakat Kota Makassar dengan tujuan agar masyarakat Kota Makassar ini merasa nyaman. Kan. Nah, di samping itu juga kita di samping malam Sabtu dan Minggu setiap hari juga kita ada tim-tim kecil kan melakukan patroli ada kan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Makassar. Nah, di samping juga dari sisi bukan hanya penindakan, sisi pembinaan kami ada 133 Babin Katimas yang tersebar di 133 kelurahan yang ada di Kota Makassar ini melakukan door to door system dan pendekatan secara masif ke tokoh-tokoh masyarakat karena memang kita sadar bahwa untuk menjamin mewujudkan Kota Makassar yang aman, damai dan kondusif tentunya polisi tidak bisa kerjasama. Perlu bantuan, perlu dukungan daripada seluruh elemen masyarakat, potensi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ya kan? Ini yang kita lakukan. Jadi di samping upaya represif, kami juga lakukan upaya preemptif dan preventif. Demikian, Pak. Baik, Pak, kita coba dengar tanggapan dari masyarakat, Pak ya. Baik. Halo, selamat pagi. Terima kasih. Halo. Halo. Iya, bisa diulang kembali. Halo. Halo. Iya, dari siapa di mana, Bapak? Ya, Mbak Taksir di Barombong. Pak siapa? Pak Taksir di Barombong. Pak Tafsir di Barombong. Silakan Pak Taksir di Barombong. Iya. Iya. Halo, Pak Taksir di Barombong. Iya, silakan Pak. Pak Taksir di Barombong. Iya, silakan. Ya. Ini tentang instruksi Presiden ini ke Kapolri. Tentang pemberantasan premanisme. Iya, betul. Ya. Iya, silakan Pak. Secara umum dulu pemerintah itu akhir-akhir ini
dalam membuat undang-undang, perpu, permen, dan seterusnya peraturan daerah. Tapi tidak bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Contohnya ini kita ke Makassar saja tentang parkir. Saya ada pengalaman, Pak. Berkunjung ke salah satu apotek di Cendrawasih. Saya masuk, tidak ada siapa-siapa. Lalu kemudian saya keluar, ada tukang parkir minta uang. Jadi saya bilang, kalau hilang ini motor, siapa yang tanggung jawab? Saya tidak kasih. Saya tidak kasih uang. Tapi tukang parkirnya marah-marah. Nah, ini semua bahaya ini, Pak. Ini semua bahaya. Baik. Ini unsur premanisme lagi, Pak Oga. Baik, itu saja Pak ya? Kemudian tentang Pak Oga itu. Baik. Oke. Pak Oga hadirkan di tempat-tempat yang tidak ada polisi. Baik. Baik. Baik Pak Tafsir, terima kasih. Oke. Pak Tafsir dari Makassar, satu lagi penelpon saya terima di 0821 34 kali 9440. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Abdullah Sewang di Makassar. Abdullah Sewang, silakan Pak Abdullah Sewang. Ada Pak Hasan bin Mas Pak Makassar. Hasan. Memang tidak seharusnya ada premanisme di Indonesia. Di Makassar ini kita harus memberantas premanisme. Karena premanisme itu sangat mengganggu masyarakat. Perempuan-perempuan itu kasihan takut sama premanisme itu. Betul. Dia selalu bilang di situ ada preman. Nakal orang jahat preman itu. Dia tidak tahu bilang premanisme, dia bilang saja orang jahat. Takut-takut kalau saya jalan di situ. Daerah-daerah rawan begitu Pak ya? Baik. Ini seperti ini istilah bajing loncat ini. Ini juga bajing loncat ini premanisme ini. Baik. Jadi memang pernah ada dulu penembak misterius itu untuk membahas premanisme itu. Baik, betul. Karena premanisme itu sangat mengganggu. Baik. Tidak perlu ada premanisme di Indonesia karena kita sudah merdeka ini. Baik. Beda waktu zaman Belanda, karena itu orang suruhan orang Belanda itu premanisme ini. Baik. Oke. Jadi semoga ini atas instruksi atau perintah presiden untuk kepolisian dan kalau bisa di-backup oleh TNI. Baik. Supaya ini kuat. Baik. Artinya harus sinergi. Harus sinergi dan menguatkan aturan ini dan perintah ini dari presiden. Baik. Supaya tidak ada orang kita takut-takut seperti orang begal-begal apa itu semua itu premanisme semua itu. Itu betul Pak Oga apa itu semua itu. Tukang parkir itu yang mau. Baik. Terima kasih. Kekerasan. Pak Abdullah Sewang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, tampaknya tukang parkir liar dan juga Pak Oga ini yang menjadi sorotan utama yang berada di Makassar begitu Pak ya. Karena pada umumnya masyarakat mengeluhkan, mereka merasa kurang nyaman, mereka merasa kurang aman begitu ya dengan keberadaan tukang-tukang parkir yang biasanya ini mereka masyarakat sangat takut begitu karena terkadang melakukan intimidasi begitu ya. Gimana Pak Hasan? Makasih. Ini permasalahan kita semua kayaknya Pak ya. Dari Sewang, Pak Tafsir sama Deng Sewang tadi ya. Terima kasih banyak ini. Jelas kami dari aparat kepolisian Polrestabes Makassar akan terus melaksanakan kegiatan operasi premanisme ini dengan waktu yang terbatas. Tentunya kami perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian masyarakat Kota Makassar. Kalau dilihat ada hal-hal yang terjadi kegiatan premanisme ataupun yang hal-hal yang dapat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, nanti silakan hubungi polsek terdekat atau nanti hubungi hotline di 1110. Itu
110. Ini insya Allah nanti kita dari aparat kepolisian akan segera memberikan bantuan ya kan kepada masyarakat yang perlu bantuan itu. Nah memang insya Allah Pak nanti memang rencana saya hari ini rencana mau ke ke PD Parkir berkoordinasi bagaimana untuk penertiban parkir parkir liar ini. Nanti mungkin salah satu kami sarankan tempat-tempat parkir yang memang seharusnya itu ditulis ya kan harus wajib memberikan karcis ya kan ya masyarakat bisa menolak kalau tidak ada karcisnya. Nah, itu perlu memang koordinasi nanti insya Allah nanti hari ini kami koordinasi ke PD Parkir untuk menyelesaikan permasalahan ini akan termasuk juga nanti akan terkait masalah penempatan polisi di tempat-tempat yang biasa digunakan PAUGA ini kami koordinasi dengan rekan kami Satlantas Polres Makassar supaya bisa berkoordinasi mungkin dengan Dinas Perhubungan sehingga nanti tidak ada lagi kita lihat PAUGA masyarakat atau yang jadi PAUGA ini karena memang ini PAUGA ini karena malahan menyebabkan karena kepentingannya lebih diutamakan begitu. Iya. Karena kepentingan ini bukan kepentingan masyarakat, kepentingan mereka yang utamakan. Insya Allah nanti akan kami berlanjuti, ya kan? Jelas ini operasi premanisme akan kami lakukan. Ada masukan juga Pak sebelum saya akhiri ini Pak dari masyarakat, mohon Pak polisi bisa menindaki di titik-titik tertentu begitu. Taruhlah seperti di Pasar Butung ya, Pasar Butung dan juga Pasar Senggol. Nah di Pasar Butung dan Pasar Senggol tukang parkirnya terkesan memaksa-maksa biasa Pak ya. Nah, terkadang kita hanya lewat, biasa disuruh parkir. Nah, padahal kita tidak mau parkir. Nah, kemudian tarif parkir yang mereka ketatkan itu di atas rata-rata, 10.000 bahkan kalau hari ramai mereka biasa mematok sampai dengan Rp20.000, sama seperti halnya di Pasar Senggol begitu. Nah, mungkin ini bisa ada penindakan di dua tempat tersebut ini, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak, nanti akan kami tindak lanjuti terutama Pasar Senggol, nanti untuk yang di Pasar Butung nanti kami coba koordinasi dengan Polres Pelabuhan, termasuk saya Polres Pelabuhan, insya Allah nanti di Pasar Senggol terkait masalah parkir liar ini akan kami tindak lanjuti. Intinya kalau masyarakat mendapatkan hal demikian segera. Jadi mungkin sekali lagi disimbau kepada masyarakat bagaimana sesering mungkin ketika ada masalah tindakan Kamtibmas menghubungi hotline Pak ya. Ya. Oke, hotline. Ya. Semakin sering masyarakat berkontribusi memberikan informasi, insya Allah, ya kan kita bisa menjamin keamanan ketertiban Kota Makassar. Karena masyarakat juga peduli, ya kan. Kalau masyarakat peduli, insya Allah, ya kan kita bisa dengan memberikan informasi yang terus-menerus ke aparat kepolisian, kita juga tahu karena tidak mungkin polisi bisa menjaga setiap jam itu setiap titik kan. Ya. Perlu memang kita libatkan kepedulian pada masyarakat dalam bentuk memberikan. Jadi 1110-nya ini merupakan hotline yang bebas pulsa Pak ya? Ya. 24 jam. 24 jam. Baik Pak AKBP Hasan, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini ya. Ini sangat bermanfaat sekali Pak. Baik, sehat selalu Pak AKBP Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kami sudah bersama pendengar dengan Bapak AKBP Hasan. Ya, dan kami kembali saat lagi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu.
Masih bersama Pak pendengar dalam dialog Lintas Makassar pagi hari ini. Kebersamaan kita Senin 14 Juni 2021 masih membahas memburu preman metropolitan, ya. Nah, seperti disampaikan oleh AKBP Hasan Kasat Binmas Polrestabes Makassar bahwa kasus premanisme yang terjadi di Makassar belum sampai pada kasus pemalakan, ya. Nah, untuk kasus pemalakan ini memang banyak terjadi di daerah-daerah Jawa di mana supir-supir truk, terutama truk kontainer, terkadang ini mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan seperti adanya pemalakan ketika sedang antrian, ya. Nah, belum lagi di jalur-jalur trans, ya, di jalur-jalur tertentu. Nah, terkadang memang ada sejumlah preman yang sering melakukan pemalakan begitu. Nah, dan ini masih belum terjadi hal yang seperti ini khusus untuk wilayah Kota Makassar. Nah, wilayah Polrestabes sendiri disampaikan Pak Hasan tadi pendengar bahwa kasus premanisme yang umumnya mereka lakukan ya hanya pada parkir liar dan juga Pak Ogah begitu. Nah, parkir liar yang biasanya ini memungut tarif parkir di luar ketentuan. Ya, biasanya kita tahu bahwa parkir itu hanya maksimal Rp5.000 untuk mobil, sementara motor Rp3.000. Nah, ada beberapa titik ya parkir itu memungut tarif sampai dengan Rp10.000. Nah, dan juga tukang parkir tersebut tidak menyertakan karcis parkir begitu. Nah, karcis parkir ini sebagai bentuk partisipasi dari pengguna kendaraan untuk sumbangsi bagi pendapatan asli daerah. Nah, salah satu poin dari pendapatan asli daerah itu pendengar juga diantaranya melalui tarif parkir, ya. Nah, ini yang merupakan sumber pendapatan asli daerah sebetulnya. Nah, tapi ternyata banyak tarif-tarif parkir tersebut yang tidak semuanya sampai ke kas daerah, hanya sampai di kalangan oknum-oknum tertentu. Nah, memang ini menjadi pertanyaan juga, apakah kemudian oknum-oknum tukang parkir ini lebih baik diberdayakan saja menjadi tukang parkir daripada parkir begitu ya, ataukah dibiarkan mereka bekerja sendiri menjadi tukang parkir liar. Nah, bukan hanya itu, keluhan lain juga aksi premanisme yang terjadi pada pembelokan jalan ya, atau yang sering disebut dengan Pak Oga. Nah, Pak Oga ini ya, atau pengatur lalu lintas liar, mereka biasanya bekerja di setiap pembelokan ataupun juga penyeberangan. Nah, mereka sering menyeberangkan kendaraan. Nah, tetapi kemudian mereka ini juga menjadi penyebab atau biang terjadinya kemacetan lalu lintas. Nah, karena mereka lebih mengutamakan kepentingan dirinya, ya, kepentingan orang yang memberikan imbalan. Nah, sementara orang yang tidak memberikan imbalan ini tidak didahulukan begitu, ya. Nah, itu ya yang terjadi selama ini, dan sebetulnya Polrestabes dan kepolisian juga ini pernah melakukan operasi begitu bersama Dinas Perhubungan untuk menindak para Pak Oga tersebut ya. Nah, tapi setelah ditindak juga setelah diberikan pembinaan, nah, ada mungkin berbagai faktor yang membuat mereka terpaksa harus turun di jalan. Nah, ini memang salah satu persoalan sosial yang mestinya perlu dicari solusinya oleh pemerintah ya. Gejolak sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana supaya jangan hanya sekedar untuk menertibkan saja, tetapi mungkin juga perlu ada solusi bagi mereka ini. Nah, iya baik pendengar, kita akan coba tunggu untuk narasumber yang berikutnya. Saya coba hadirkan dari sosiolog ya. Nah, tadi sebetulnya saya sudah oke dengan Pak Samsudin Raga dari anggota DPRD Komisi A Kota Makassar. Ya, namun beliau belum bisa dihubungi sampai saat ini ya. Mungkin ada kesibukan ya, satu dan lain hal sehingga saya belum bisa bergabung bersama anggota dewan pada pagi hari ini meminta tanggapannya terkait dengan
kasus premanisme yang berada di tengah-tengah masyarakat. Iya, pendengar, ada beberapa tanggapan juga dari masyarakat yang telah kami tampung pagi hari ini di sesi opini publik tadi. Karena pemberantasan premanisme harus dilaksanakan secara terus-menerus, menumpas hingga ke akar-akarnya. Nah, kemudian tindak tegas premanisme kalau perlu tembak mati. Wah, ini ekstrim sekali nih. Kemudian pemberantasan premanisme tidak segampang dengan yang diucapkan, ya. Baik, karena memang perlu dilakukan tindakan-tindakan yang komprehensif. Nah, kalau untuk premanisme memang sudah ada sejak lama, namun kemudian belum ada penyelesaian, ya. Nah, oke. Baik pendengar, itu tadi sejumlah tanggapan-tanggapan dari masyarakat, dan ada juga perlu disampaikan tadi, ya. Ini perlu mungkin bahwa terkadang ada juga orang yang memberdayakan preman begitu, ya, untuk melakukan penagihan atau diberdayakan sebagai debt collector. Nah, ini juga sudah menjadi rahasia umum begitu, ya. Kalau debt collector yang digunakan oleh perusahaan jasa keuangan ini, nah, mereka digunakan khusus untuk melakukan penagihan dan juga penarikan, ya, penarikan apabila ada kredit yang bermasalah. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan jasa keuangan menggunakan para debt collector tersebut, ya, untuk melakukan intimidasi kepada para nasabah, ya, kepada para debitur yang lalai ataupun juga menunggak melakukan angsuran pembayaran begitu pinjaman, apakah itu berupa cicilan kendaraan, ya, dan juga cicilan-cicilan lainnya. Ini memang menjadi fenomena juga di masyarakat pendengar, ya, ketika banyak debt collector tersebut, ya, dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan jasa keuangan. Nah, inilah mungkin maksud dari masyarakat tadi, ada yang membacking, ada berada di balik, ya, para preman-preman tersebut. Nah, mereka ini biasanya berkedok sebagai pegawai ataupun juga karyawan atau suruhan dari perusahaan jasa keuangan untuk melakukan sebuah proses penagihan kepada debitur, kepada nasabah yang menunggak melakukan pembayaran atau menunggak melakukan kewajibannya kepada perusahaan jasa keuangan tersebut, ya, sehingga perusahaan jasa keuangan ini menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan ataupun juga penarikan barang apabila tidak diselesaikan oleh debitur ataupun juga nasabah. Nah, ini sebenarnya menyalahi aturan, ya, karena ketika terjadi sesuatu seperti itu harusnya diselesaikan oleh pengadilan, bukan oleh pihak ketiga. Ada pengadilan yang akan memutuskan apakah kemudian yang bersangkutan yang gagal melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran kredit itu dikenai sanksi atau sanksinya berupa apa atau penarikan barang yang bersangkutan. Iya, baik pendengar, saya sudah bersama dengan sosiolog dari Universitas Bosowa Makassar, Bapak Dr. Samsul Bahri MSI. Saya akan minta tanggapan beliau bagaimana melihat fenomena premanisme yang ada di negara kita, termasuk di Kota Makassar. Pak Samsul Bahri, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Ki Pak Samsul Bahri? Alhamdulillah sehat. Pak Samsul Bahri mungkin sudah mengetahui informasi, melihat, ya, bagaimana instruksi dari Presiden kepada Kapolri, dan Kapolri pun menindaklanjuti kepada Polda dan Polres jajaran untuk melakukan operasi pemberantasan preman yang meresahkan masyarakat. Nah, bagaimana Pak Samsul Bahri melihat fenomena premanisme yang ada di tengah-tengah masyarakat, khusus mungkin di Kota Makassar ini, Pak Samsul Bahri? Iya, terima kasih Pak. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden untuk memberikan tindakan tegas kepada para premanisme itu adalah tindakan yang cukup bagus, dan seluruh masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan informasi, memberikan dukungan. Cuman memang persoalannya tidak hanya sekedar untuk memberikan efek jerah seketika, karena kalau tidak ada tindakan pembinaan kepada preman yang ada, akan muncul preman baru. Sehingga ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kita melakukan pencegahan,
bibit-bibit yang muncul itu kita perlu juga identifikasi, lalu kemudian yang sudah ditangkap atau akan ditangkap, yang sudah teridentifikasi itu perlu pembinaan dengan baik. Karena kalau hanya sekedar menangkap lalu kemudian nanti keluar pada masanya, maka itu bisa saja kembali lagi pekerjaan awal ya. Ya, oke. Jadi seharusnya bukan hanya kepada bagaimana untuk penangkapan begitu Pak ya, tetapi bagaimana melakukan pembinaan. Ini yang tidak ada selama ini Bapak lihat. Iya, saya lihat begitu. Karena kan begini, proses premanisme itu terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat itu karena yang kena musibah akibat dari tindakan premanisme itu takut melapor. Kenapa takut? Karena banyak kemungkinan sehingga ketika rentetan atau rangkaian dari premanisme itu memang diputus mata rantainya, lalu kemudian diberikan pembinaan dengan bagus, itu cara yang terbaik. Oke. Nah kita tahu Pak Samsul Bahri bahwa di Makassar ini ada aksi premanisme yang kemudian ini mendapat sorotan tajam seperti parkir liar, kemudian juga Pak Oga begitu. Nah biasanya kemudian ketika tidak diberikan imbalan, terkadang masyarakat ini mendapatkan intimidasi dan juga terkadang mendapatkan perkataan kasar dan kotor begitu. Nah bagaimana Bapak melihat ini? Ya itu betul ya. Ya. Saya kira hampir semua pengguna jalan atau pengendara itu mengalami itu dan itu cukup meresahkan. Yeah. Tetapi yang perlu juga dilakukan, ini kan marak ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu karena faktor kesulitan, utamanya kesulitan ekonomi. Betul. Apalagi saat sekarang ya. Yeah. Sehingga dengan terpaksa dia mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak benar. Sekalipun kegiatan seperti itu sudah dilakukan sebelum COVID juga, tapi ini adalah momen yang memang mereka dengan terpaksa melakukan. Terus yang kedua, biasanya juga ada karakter orang-orang atau generasi tertentu, generasi muda khususnya, yang dikenal dengan istilah sikap autonomi. Menolak segala macam kontrol dari luar. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang bebas untuk melakukan apa saja. Saya kira hal-hal seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang memang bisa melakukan yang seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan seperti Pak Oga, lalu kemudian parkir liar, ini memang yang menjadi persoalan karena seperti di wilayah Tangkuban atau wilayah lain itu yang saya tidak tahu bagaimana proses penanganannya. Inilah yang harus betul-betul disikapi oleh pemerintah untuk mencarikan benang merah sehingga mereka tidak hanya diputus mata rantai pekerjaannya, tetapi harus diberikan pelatihan Pak, karena kapan dia diberhentikan untuk menjadi parkir liar ataukah dijadikan seperti Pak Oga misalnya, akan larinya kemana? Tidak ada alternatif. Pasti kembali kepada masalah patroli sosial, bikin masalah dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar memberhentikan atau memberikan tindakan tegas, tetapi memang harus dibina terus, diberikan jalan keluar atau diberikan pelatihan dan seterusnya. Jadi kalau menurut Pak Samsul Bahri, sebaiknya mereka diapakan ini? Apakah mungkin sebaiknya diberdayakan saja begitu ya? Oke lah, kalau mungkin selama ini mereka kan liar begitu ya, ilegal. Nah bagaimana mungkin kalau perlu mereka dilegalkan saja menjadi petugas resmi dari mungkin Pak Oga ini jadi petugas resmi Dinas Perhubungan, ataukah mungkin petugas dari parkir liar ini menjadi juru parkir PD Parkir Makassar Raya? Iya betul. Saya pernah ditanya juga kalau saya tidak salah di RI beberapa saat lalu, seperti misalnya anak muda yang membantu orang dalam proses penyeberangan jalan dan sebagainya. Palimbang. Mengatur lalu lintas. Dulu kan pernah itu hampir diformulkan, diberikan identitas. Saya kira itu salah satu jalan yang bagus, sehingga ketika dia tidak memiliki identitas berarti bukan mereka orang yang terlatih. Sama halnya kalau misalnya tukang parkir liar itu perlu dia kemudian karena dia sudah punya bekal, sudah punya cara, sudah punya bakat, punya keterampilan di situ, sehingga ketika dia diberikan kewenangan atau direkrut sebagai bagian dari yang Bapak maksud tadi, itu saya kira cukup bagus. Cuman memang
kan parkir liar ini diberikan kesempatan dia melakukan kegiatan di tempat yang tidak sebenarnya. Yeah. Nah, makanya kalau dia dilatih, diberikan petunjuk cara parkir, lalu kemudian tempatnya di mana parkir, jangan di badan jalan dan seterusnya, itu jauh lebih bagus. Oke. Dan mungkin bisa menjadi sumber penghasilan bagi kas daerah begitu Pak ya? Iya, karena kan kalau preman melakukan parkir itu kita tidak tahu hasilnya kemana. Betul. Iya, tidak terkontrol, tidak terdata dan seterusnya. Sehingga ketika itu dilakukan maka menguntungkan bagi pemerintah, lalu kemudian menguntungkan bagi yang bersangkutan. Oke. Nah, kalau mungkin Pak Samsul Bahri melihat ini kasus aksi-aksi premanisme yang ada di Makassar ini di Sulawesi Selatan, apakah boleh dikatakan ini belum sampai begitu dengan kasus-kasus yang sering dilakukan ya mereka yang berada di ibu kota begitu, di Jawa, Sumatera, kita lihat di sana premannya boleh dikatakan ya sampai melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada gangguan Kamtipmas begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau seperti yang terjadi di Sumatera itu, saya kira di Makassar juga ada seperti itu. Cuma bentuknya lain ya. Bentuknya lain. Kalau kita di Makassar kan yang marah itu lebih kepada perkelahian antar kelompok. Yang berkelahi juga itu sebagian diantaranya adalah preman. Iya, justru pemicunya di situ. Nah, jadi begitu Pak. Oke, baik. Jadi mungkin untuk Makassar saat ini Sulawesi Selatan mungkin mereka masih bisa diarahkan sebetulnya begitu Pak ya? Ya bisa, saya kira bisa dibina, bisa diarahkan karena mereka juga tidak liar. Jelas pekerjaannya, jelas apa yang dilakukan. Misalnya kalau dia Pak Oga, setiap saat tempat pangkalnya jelas, lalu kemudian yang parkir liar titiknya juga jelas, sehingga dengan mudah kita dekati, dengan mudah kita panggil, didata, lalu kemudian saya kira ini pekerjaan pemerintah ini sangat bisa untuk melakukan itu. Oke. Jadi memang ini menjadi pekerjaan rumah juga bagi pemerintah Kota Makassar begitu. Bagaimana kemudian aksi-aksi premanisme ini jangan kemudian boleh dikatakan hanya menangkap saja begitu, tetapi juga ada upaya pembinaan ya. Kalau perlu mereka yang ilegal itu bagaimana supaya bisa dilegalkan begitu. Iya betul. Baik. Iya Pak Samsul Bahri, terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas ulasannya bersama RRI Makassar pada pagi hari ini. Iya, terima kasih. Iya, sukses selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Samsul Bahri, pendengar, sosiolog Universitas Bosowa Makassar. Ini memang merupakan sebuah gejolak sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, tetapi tidak bisa dibiarkan saja, tidak hanya sebatas pada penindakan saja, tetapi bagaimana pembinaan ya, bagaimana untuk bisa mengarahkan mereka dari yang sebelumnya mereka melakukan tindakan-tindakan ilegal. Nah, mungkin sebaiknya ketika mereka sudah memiliki keahlian, kemampuan, kegiatan mereka itu dilegalkan begitu ya, dan kemudian diwadahi oleh instansi ataupun juga dinas-dinas yang terkait. Nah, sampai di sini saya Alfian temani Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi edisi Senin 14 Juni 2021. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Awan hitam di hati yang sedang gelisah, daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan semusim yang lalu, sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku, musim itu telah berlalu. Matahari